Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal LKM 2 mata kuliah penghantar kewirausahaan. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Ijah, NIM 181303024 dari kelas 6A Pendidikan Kimia. Baik, soal yang pertama, jelaskan etika, fungsi, dan prinsip wirausaha. Adapun etika wirausaha yaitu merupakan prinsip-prinsip atau pandangan-pandangan dalam kegiatan bidang usaha dengan segala persoalannya untuk mencapai suatu tujuan serta melaksanakan nilai-nilai yang bermanfaat untuk meningkatkan kehidupan usaha sehari-hari. Etika usaha atau bisnis merupakan bagian dari proses menegakkan dan membangun sebuah peradaban. Selanjutnya, fungsi wirausaha. Fungsi wirausaha ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan. Pertama, kita bahas dulu fungsi pokok entrepreneur. Yang pertama, membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan. Yang ketiga, menetapkan bidang usaha yang diinginkannya. Yang keempat, menghitung skala usaha yang diinginkannya. Yang kelima, menentukan permodalan yang diinginkannya, modal sendiri dan modal dari luar dengan komposisi yang menguntungkan. Selanjutnya, memilih dan menetapkan kriteria pegawai atau karyawan dan memotivasinya, kemudian mengendalikan secara efektif dan efisien, kemudian mencari dan menciptakan berbagai cara baru, mencari terobosan baru dalam mendapatkan masukan atau input, serta mengolahnya menjadi barang atau jasa yang menarik, serta memasarkan barang dan jasa tersebut untuk memuaskan pelanggan dan sekaligus dapat memperoleh dan mempertahankan keuntungan maksimal. Selanjutnya, fungsi tambahan entrepreneur. Yang pertama yaitu mengenali lingkungan perusahaan dalam rangka mencari dan menciptakan peluang usaha. Yang kedua, mengendalikan lingkungan ke arah yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga, menjaga lingkungan perusahaan agar tidak merugikan masyarakat maupun merusak lingkungan akibat dari limbah usaha yang mungkin dihasilkannya. Kemudian, meluangkan dan peduli atas terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Selanjutnya, prinsip wirausaha. Terdapat 13 prinsip terkait aktivitas berwirausaha menurut Basrowi Dalla Rusdian tahun 2018. Yang pertama yaitu jangan takut gagal. Yang kedua, penuh semangat. Ketiga, kreatif dan inovatif. Yang keempat, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko. Kemudian, sabar, ulet, dan tekun. 6. Optimis. Yang ketujuh, ambisius. Prinsip yang ke-8, pantang menyerah. Prinsip yang ke-9, peka terhadap pasar dan dapat membaca peluang pasar. Yang ke-10, berbisnis dengan standar etika. 11, mandiri. 12, jujur. Dan yang terakhir, peduli lingkungan. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan jenis dan bidang usaha. Yang pertama, jawabannya, jenis usaha terdapat 3 kategori umum. Yang pertama yaitu usaha produksi atau manufacturing, yaitu merupakan usaha yang terkait dengan mengubah bahan baku menjadi produk. Oleh karena itu, sumber keunggulan usaha produksi dalam bersaing terkait dengan kualitas, kontinuitas, dan harga bahan baku yang dipasok oleh pemasok, serta teknologi produksinya, seperti tenun, primer, benang tenun dibuat kain songket, yaitu sekunder, dan sebagainya. Yang kedua, usaha perdagangan, yaitu usaha perdagangan ini dapat kita kelompokkan juga menjadi 2. Yang pertama, usaha retail dan distributor, di mana usaha retail ini merupakan suatu kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir. Usaha retail ini merupakan usaha mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen akhir. Sedangkan usaha distributor atau usaha perdagangan besar ini merupakan segala aktivitas pemasaran marketing yang menggerakkan barang dari produsen ke pedagang retail atau ke usaha marketing lainnya. Jenis usaha yang ketiga yaitu usaha jasa, di mana usaha jasa ini terkait dengan usaha yang mengandalkan pada sumber daya manusia sebagai keunggulan bersaing. Selanjutnya, adapun jenis bidang usaha berdasarkan jenis usaha tadi dikemukakan bidang usaha dimilikinya ada 3 pula, yaitu yang pertama bidang usaha produksi, di mana bidang usaha produksi ini merupakan segala sesuatu yang menghasilkan barang baik dalam bentuk penggalian atau pengelolaan sumber daya alam, produk pertanian, produk perkebunan, peternakan maupun mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Dilihat dari skala produksinya, ada yang skala besar, skala menengah, dan skala kecil. Yang kedua, ada bidang usaha perdagangan, di mana usaha perdagangan ini dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu usaha retail dan distributor.
Usaha retail ini disebut juga usaha eceran, di mana jenis produk yang dibuat oleh usaha produksi ditawarkan di warung, toko, minimarket, dan lain-lainnya. Perdagangan retail adalah suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Jadi pedagang retail ini merupakan mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai ke konsumen. Sedangkan distributor adalah perdagangan besar adalah segala aktivitas marketing yang menggerakkan barang-barang dari produsen ke pedagang retail atau lembaga-lembaga marketing lainnya. Selanjutnya, jenis bidang usaha jasa. Berbagai bidang usaha jasa antara lain yang pertama ada usaha jasa konstruksi, di mana usaha jasa konstruksi ini memerlukan modal yang cukup besar. Usaha jenis ini dibedakan atas general construction-nya dan spesifik construction-nya. Yang kedua ada usaha jasa perbankan dan lembaga keuangan, di mana usaha di bidang ini memerlukan modal yang besar serta resiko yang besar dan memerlukan manajemen yang sangat rapi dan modern serta pengawasan yang ketat. Saat ini usaha jasa perbankan dan lembaga keuangan termasuk koperasi simpan pinjam tumbuh dan berkembang sangat pesat bahkan sampai ke desa-desa. Yang ketiga ada usaha jasa bidang asuransi, di mana usaha jasa ini memerlukan manajemen yang baik serta mempertahankan keberlangsungan usaha mengingat pelanggannya memperoleh hasil dalam jangka yang panjang. Kemudian ada usaha jasa properti, di mana usaha jasa properti ini tidak terkait dengan membangun rumah atau gedung-gedung saja, tetapi juga terkait dengan perantara jual beli atau sewa rumah atau gedung. Pada umumnya, usaha jasa properti ada yang berdiri sendiri, tetapi ada juga yang bergabung dengan usaha properti pembuatan rumah khusus, seperti penyewaan alat bangunan. Selanjutnya, ada usaha jasa transportasi, di mana usaha jasa transportasi ini terkait dengan penyediaan jasa pengangkutan manusia maupun pengangkutan barang baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Kemudian ada usaha jasa pengiriman, di mana usaha ini merupakan kebutuhan yang penting terutama di kota-kota besar. Jasa pengiriman yang pada waktu lalu hanya melayani paket, saat ini berkembang termasuk melayani surat-surat dan dokumen baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada usaha jasa kesehatan, di mana usaha jasa kesehatan ini berupa klinik, rumah sakit yang berkembang dengan pesat karena kesehatan merupakan harga yang paling mahal untuk manusia. Tiada gunanya harta benda jika tidak dapat menikmatinya. Kemudian ada usaha jasa pariwisata, yang dimana ini merupakan bidang yang menarik untuk ditekuni mengingat kebutuhan masyarakat untuk berwisata dan melakukan perjalanan ke daerah-daerah tujuan wisata semakin meningkat, baik wisata dalam negeri maupun luar negeri. Bidang usaha yang terkait dengan jasa pariwisata ini contohnya yaitu seperti tour and travel, hotel, dan sebagainya. Selanjutnya ada usaha jasa seni dan entertainment, di mana usaha jenis ini seperti pertunjukan kesenian, desain grafis, visual, melukis, karaoke, organ tunggal, dan sebagainya. Khususnya organ tunggal banyak digunakan pada acara-acara seperti pesta pernikahan, pesta ulang tahun, bahkan arisan. Selanjutnya ada usaha jasa bidang organisasi, di mana ini terkait dengan penyelenggaraan kegiatan seperti seminar, eksibisi, perkawinan, pameran, pertunjukan, dan sebagainya. Usaha ini dikenal dengan istilah event organizer atau EO, yang pihak merancang dan melaksanakan penyelenggaraan suatu kegiatan. Selanjutnya ada usaha jasa profesi, di mana ini melekat pada diri entrepreneur dapat dijadikan modal untuk melakukan usaha, diantaranya lembaga pendidikan, kursus, maupun pusat pelatihan dan sebagainya. Yang terakhir ada usaha jasa pengetikan dan penerjemahan, di mana usaha jasa pengetikan dan penerjemahan saat ini merupakan usaha yang cukup banyak ditemui khususnya di sekitar kawasan kampus. Jasa pengetikan ini dapat berupa pengetikan makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Sedangkan jasa penerjemahan dapat berupa penerjemahan dari bahasa Inggris, Jerman, Jepang ke bahasa Indonesia, demikian juga sebaliknya. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu jelaskan pengertian wirausaha. Adapun menurut Zimmerer, wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan bisnis baru dan orang yang biasanya langsung berhadapan dengan resiko, mampu mengidentifikasikan dalam mencapai keberhasilan. Selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 4, yaitu jelaskan pendekatan dan teori kewirausahaan. Adapun jawabannya, terdapat dua pendekatan.
sebagaimana yang dijelaskan oleh Baringer dan Ireland tahun 2008. Yang pertama adalah pendekatan makro yang menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi sukses gagalnya suatu entrepreneurship. Faktor-faktor ini umumnya merupakan kondisi eksternal yang berada di luar kontrol seorang entrepreneur. Dalam hal ini terdapat 3 aliran dalam pendekatan makro, yaitu aliran pemikiran lingkungan, aliran pemikiran finansial atau kapital, dan aliran pemikiran displacement. Yang kedua adalah pendekatan mikro. Pendekatan mikro mengevaluasi faktor-faktor spesifik pada entrepreneurship. Entrepreneur potensi memiliki kemampuan atau kontrol untuk mengarahkan atau menyesuaikan keluaran dari setiap pengaruh dalam pendekatan ini. Tidak seperti halnya dengan pendekatan makro yang berfokus pada kejadian atau faktor dari luar, maka pendekatan mikro ini berfokus pada sesuatu yang memandang dari dalam keluar. Terdapat 3 aliran pemikiran pada pendekatan mikro, yaitu aliran pemikiran trade entrepreneurial dan aliran pemikiran peluang usaha dan aliran pemikiran formulasi strategis. Selanjutnya ada pun teori-teori kewirausahaan, yaitu yang pertama ada teori ekonomi, di mana teori ini menyatakan bahwa entrepreneur akan muncul dan berkembang kalau ada peluang ekonomi. Maka dalam mengembangkan usaha dapat berwujud pada tindakan, yaitu secara sengaja menciptakan peluang ekonomi, menyebarluaskan informasi tentang peluang ekonomi, menawarkan intensif agar orang mau menanggung risiko, menjadi inovator dan membangun organisasi. Adapun tokoh pada aliran ini yaitu Cantillon, Schumpeter, Leibenstein, dan Brohl. Yang kedua ada teori sosial, di mana teori ini menyatakan bahwa warisan sosial merupakan salah satu penentu utama dalam kewirausahaan. Maka dalam mengembangkan usaha suatu masyarakat tertentu harus dipertimbangkan ketimpangan-ketimpangan sosial yang mempengaruhi serta harus melakukan rekayasa-rekayasa sosial untuk meluruskannya. Teori ini didasarkan atas adanya perbedaan tanggapan atas berbagai kelompok sosial seperti ras, suku, agama, dan kelas sosial. Tokoh pada aliran sosial ini merupakan Max Weber dan Huygens. Adapun teori yang ketiga adalah teori psikologi, di mana teori ini menyatakan bahwa suksesnya seorang entrepreneur tidak tergantung pada keadaan lingkungan, tetapi pada faktor kepribadian. Dalam teori ini dikatakan bahwa hubungan antara perilaku kewirausahaan dengan kebutuhan untuk berprestasi atau need for achievement sangat erat. Tokoh dalam teori ini adalah David McClelland. Teori yang keempat yaitu teori perilaku, di mana teori ini menyatakan bahwa perilaku seorang entrepreneur adalah hasil dari sebuah kerja yang berlandaskan pada konsep dan teori, bukan karena sifat kepribadian seseorang atau berdasarkan intuisi. Selanjutnya, soal nomor 5, uraikan kelemahan dan keunggulan menjadi entrepreneur pada masa pandemi COVID-19. Adapun jawabannya, yang pertama, pada masa pandemi COVID-19 ini, menjadi entrepreneur dengan menjalankan bisnis online mempunyai beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama, rawan terhadap tindak penipuan. Yang kedua, ketergantungan terhadap akses internet. Yang ketiga, banyak pembeli yang hanya bertanya saja. Dan profit yang menurun. Sedangkan selain itu, bisnis online di masa pandemi COVID-19 ini juga menjadi peluang bisnis karena mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama, tidak butuh modal usaha yang besar dan biaya operasionalnya yang relatif mudah. Yang kedua, jangkauan pasar yang luas. Yang ketiga, perkembangan perangkat mobile memudahkan komunikasi antara produsen, perantara, dan konsumen melalui berbagai gadget maupun smartphone. Kemudian yang keempat, keunggulannya yaitu hemat pembiayaan atau pengadaan tempat usaha dan gudang. Yang kelima, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Kemudian kelebihannya produk fleksibel, bisa banyak jenis dan macam, serta kemudahan akses lewat internet kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya kita ke soal nomor 6, yaitu jelaskan karakteristik wirausaha yang menarik dalam masa pandemi COVID-19. Adapun jawabannya, karakteristik yang pertama adalah optimis, di mana
Pengusaha sukses tidak berhenti usaha karena tantangan pandemi COVID-19, apalagi gara-gara kesalahan di masa lalu. Mereka akan fokus memperbaiki diri dan menjalankan tantangan yang ada. Bagi mereka, tantangan bukanlah halangan, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang kedua, mengutamakan pelanggan dan pekerjaannya. Di saat pandemi COVID-19, salah satu karakter pengusaha sukses yang mesti dimiliki adalah tidak ragu untuk mengubah cara-cara menjalani bisnisnya demi keamanan dan kenyamanan pelanggan dan pekerjanya. Pebisnis yang sukses peduli akan kesehatan dan keamanan pekerjanya. Yang ketiga, selalu berpikir ke depan. Pikiran dan rencana yang ada di kepala pengusaha sukses selalu beberapa langkah lebih awal dari yang lain. Meskipun pandemi menyerang, mereka fokus terus mencari jalan dan mengkalkulasikan segala kemungkinan bertahan bisnis mereka. Yang keempat, persuasif. Pengusaha sukses pasti punya sifat yang persuasif. Mereka tahu dan mampu membuat orang lain menyimak dan meyakini pernyataannya. Hal ini merupakan kemampuan yang penting dimiliki setiap pengusaha. Seiring berubahnya keadaan ekonomi karena pandemi, akan banyak pengusaha yang datang dengan ide baru, dan kemampuan inilah yang akan membantu meyakinkan halayak umum. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu fleksibel, yang dimana kemampuan adaptasi di berbagai situasi merupakan hal yang wajib dimiliki pengusaha sukses. Apapun situasinya, apapun yang perlu dilakukan, mereka akan menghadapi dan melakukannya demi keamanan serta kesejahteraan pekerja dan pelanggannya. Kemudian yang keenam adalah punya banyak ide. Salah satu karakter pengusaha sukses saat COVID-19 yang patut diacungi jempol adalah pantang mundur dari tantangan maupun konflik, adalah karena mereka selalu punya ide dan berkemauan tinggi untuk mempertahankannya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mereka pun mampu tetap berpikir tenang dan beberapa langkah lebih cepat dibandingkan pekerjanya. Mereka selalu mencari cara untuk menghadapi masalah dalam bisnisnya. Karakteristik yang ketujuh yaitu tidak takut ambil langkah baru, di mana pengusaha sukses selalu aktif mencari cara-cara baru yang memudahkan pelanggannya. Bagi mereka, mengikuti cara yang ada hanya akan membuat mereka hilang di keramaian. Kemudian, karakteristik yang kedelapan, mau memanfaatkan teknologi. Pengusaha sukses tidak akan ragu untuk membuat perubahan dan beradaptasi dengan teknologi. Misalnya, teknologi aplikasi aset. Semua mereka lakukan demi kenyamanan dan kesehatan pelanggan serta pekerjanya. Karakteristik yang kesembilan yaitu tegas. Pengusaha sukses tidak suka menunda-nunda pekerjaan ketika ada kebutuhan darurat saat pandemi. Mereka akan langsung berpikir dan merencanakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah. Karakter pengusaha sukses lainnya ialah akan tahu apa yang akan perlu diselesaikan dan tidak ragu untuk mengambil keputusan demi keamanan pelanggan dan pekerjanya. Karakteristik yang terakhir, tidak berhenti belajar. Karakter pengusaha sukses saat COVID-19 yang mesti Anda tiru adalah tidak cepat berpuas diri dan tidak bermudah berputus asa. Bagi mereka akan ada selalu yang belum mereka ketahui atau akan baru mereka temui. Pengusaha sukses belajar dari apapun yang sedang dan sudah mereka hadapi. Baik, saya lanjutkan dengan soal nomor 7, yaitu uraian sukses story bidang usaha dalam masa COVID-19. Di sini saya mengambil sukses story dari Nurul Hasanah, menjual masker, mendapatkan omset yang fantastis di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19 ini, ternyata membawa berkah bagi sebagian orang. Berbagai ide di bisnis jualan banyak bermunculan pada saat masa pandemi COVID-19. Salah satunya adalah bisnis masker kain. Seperti diketahui, masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker saat keluar rumah selama pandemi COVID-19 ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari terpaparnya virus corona. Dari kebijakan tersebut, seorang mahasiswi asal Malang berinisiatif untuk mengembangkan bisnisnya dalam penjualan hijab. Dia lantas menjadi menjual masker kain yang justru membuat dirinya mendapat omset yang fantastis. Sebelum menjual masker kain, mahasiswa yang bernama Nurul Hasanah ini sudah memulai bisnisnya. Namun, Nurul awalnya hanya berjualan pasmina. Akan tetapi, banyak dari konsumennya yang bercerita jika mereka kesulitan mencari masker, terutama masker yang elegan yang bisa menyesuaikan dengan hijab yang tengah dikenakan. Kebanyakan yang mereka temukan saat itu adalah masker polos bermotif dan berbentuk lipid. Kemudian dari situlah Nurul Hasanah mencoba membuat masker polos untuk pribadi dan keluarganya. Setelah itu Nurul Hasanah mencoba memasang iklan di story Instagram dan ternyata banyak yang berminat membeli kain masker buatannya.
Dari situ, Nurul Hasanah menemukan dorongan lagi untuk membuat produksi masker dengan varian warna yang menarik dan elegan. Pada masa pandemi COVID-19 ini, karena banyak kegiatan yang dialihkan ke rumah dan Nurul Hasanah sudah semester akhir yang kegiatannya tidak sepadat dulu, maka dia nekat ingin membuka usaha. Awalnya hanya ingin produksi pasmina karena melihat di masa pandemi ini banyak yang membutuhkan masker, maka dicoba pula produksi masker kain. Untuk pengerjaannya, Nurul mengaku mengerjakan semuanya sendiri di awal, namun beberapa minggu belakangan dia dibantu oleh kerabat dan keluarganya untuk memenuhi pemesanan masker. Mahasiswi Universitas Negeri Malang ini juga menjelaskan apa saja kendala yang dialaminya saat menjalankan bisnis masker di masa pandemi. Nurul sendiri memulai bisnis masker kain ini dengan modal dari jualan pasmina sebelumnya. Untuk peralatannya sendiri, Nurul juga telah memilikinya, sehingga dia tidak perlu lagi mengeluarkan biaya banyak demi menjalankan bisnis ini. Untuk omset sendiri, Nurul Hasanah menyatakan mendapatkan sekitar 4 jutaan. Masker kain yang dikelola Nurul membuahkan hasil yang cukup besar. Meski permintaan masih didominasi dari kalangan individu, namun beberapa ada juga yang dibeli dalam jumlah yang besar. Bahkan ada juga permintaan masker kain dari salah satu bank di Kalimantan Selatan. Meskipun bisnis masker kain terhitung masih baru di dunia penjualan, harapannya untuk bisnis masker kain ini pasti bisa makin berkembang walaupun nanti masa pandemi nanti sudah berakhir. Terima kasih. Sekian presentasi saya mengenai jawaban LKM 2. Saya tutup presentasi ini dengan ucapan terima kasih.